Ya, baik. Untuk jaringan bidang, sebenarnya jaringan bidang ini kalau kita lihat nanti gambarnya itu akan mirip dengan berkas bidang. Bedanya yang jika berkas bidang tadi minim, yang diketahui itu minimal adalah 2 buah titik dan 2 buah bidang, dan bidang yaitu saling berpotongan. Nah, pada jaringan bidang biasanya yang diketahui itu adalah 3 buah bidang, yang mana bidang itu dia ada yang berpotongan dan ada yang satu juga saling memotong. 3 buah bidang ini dan membentuk satu titik persekutuan. Nah, supaya jelas, kita representasikan dengan gambar. Misalnya, karena ada 3 bidang, berarti ada bidang H1, H2, dan H3. Misalnya, pada bidang H1 yang standar seperti berkas bidang, lalu ada bidang H2, ya karena dia saling berpotongan berarti membentuk garis potong sama seperti berkas bidang. Nah, lalu dari H3 ia beda arahnya. Nah, H3 ini misalnya seperti ini, H3 dia memotong H1 dan juga memotong H2 tegak lurus. Nah, maka otomatis berpotongan antara H1, H2 berupa garis tadi memotong si bidang ini. Si bidang H3 akan membentuk suatu titiknya. Di sini biasanya kita namakan titiknya adalah titik P. Nah, karena adanya titik P ini, titik persekutuan antara bidang H1, H2, dan H3, maka H1, H2, dan H3 ini dia membentuk sesuatu. Sesuatu itu disebut sebagai jaringan bidangnya. Jadi, jaringan bidang itu berbentuk jika ada bentuk seperti ini. Ada H1 dan H2 yang saling berpotongan, dan ada bidang ketiga yaitu H3 yang dia itu memotong H1, memotong H2, dan dia tegak lurus dengan H1 dan H2 sehingga membentuk satu titik. Nah, itu isinya namanya adalah titik P. Nah, sehingga karena melibatkan H1, H2, dan H3 secara analitik, berarti kita juga melibatkan 3 buah persamaan bidang, H1, H2, dan H3. Yang otomatis karena dia adalah 3 bidang yang berbeda, dia titik sejajar, maka vektor normal bidangnya pun akan berbeda. Nah, dan konsep jaringan bidang akan menjadi misalnya kita ingin mencari H4, ya, yang dia itu melalui si titik P. Jadi, kata kuncinya dia melalui titik potong H1, H2, H3, maka kita akan mencari persamaan bidang ya yang keempat. Itu yang lain itu adalah dengan H1 tambah lambda H2 tambah nu H3 sama dengan 0. Ya, jadi jaringan bidang karena dia melibatkan 3 bidang, maka akan muncul parameter yang kedua, itu parameter mu. Nah, mu ini dia sama seperti lambda. Dia berupa bilangan real dan dia juga merupakan parameter yang membentuk dari CH3. Nah, ini penjelasan mengenai jaringan bidang. Ya, agar lebih jelas kita lanjutkan ke contoh soal. Adapun contoh soal yaitu carilah persamaan bidang W yang sejajar bidang V1 sama dengan X tambah Y tambah Z sama dengan 1 dan melalui titik potong bidang-bidang V1 sama dengan X sama dengan 3, V2 sama dengan Y sama dengan 4, V3 sama dengan Z sama dengan 0. Adapun penyelesaiannya yaitu maka V1 tambah lambda V2 ditambah mu V3 sama dengan 0 atau X dikurang 3 ditambah lambda Y dikurang 4 ditambah mu Z
sama dengan 0. Jadi X ditambah lambda Y ditambah mu Z dikurang 3 ditambah 4 lambda sama dengan 0. Karena dengan X tambah Y tambah Z sama dengan 1, bilangan-bilangan arah dari W adalah 1, 1, 1, berarti lambda sama dengan 1 dan mu sama dengan 1. Dari persamaan X tambah lambda Y tambah mu Z dikurang 3 ditambah 4 lambda sama dengan 0. Maka X tambah lambda Y tambah mu Z dikurang 3 ditambah 4 lambda sama dengan 0 menjadi X tambah Y tambah Z dikurang 7 sama dengan 0 adalah persamaan bidang W yang diminta.